Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, saudaraku semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam serial kali ini kita akan membahas sedikit tentang ujub. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita akan bahayanya ujub dan akan bahayanya sikap penyakit-penyakit hati. Akan tetapi yang paling mengena atau yang paling berdampak adalah ujub. Karena ujub ini dia agak sedikit berbeda dari yang lainnya. Kalau penyakit-penyakit hati yang lain seperti hasad dan sebagainya, kemudian riya, sum'ah, itu terkadang kita masih bisa mengendalikannya. Tapi kalau ujub itu sangat halus kita bisa mengatasinya. Adapun secara makna ujub itu artinya i'jabun nafsi binafsihi, seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri. Nah, disebutkan ada sebuah kisah yang kisah ini bisa dibilang sangat mengena dalam masalah ujub. Jadi disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala punya Imam Adz-Dzahabi. Di situ dinukilkan tentang suatu ketika ada seorang tabi'in, ada seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Al-Imam As-Sufyan ini suatu ketika sedang ngobrol-ngobrol dengan ulama lain, sesama temannya, tapi ulama juga, sesama orang yang berilmu. Nah, ketika sedang mengobrol-ngobrol tersebut, kemudian Sufyan berkata, Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa rahmah, sambil meneteskan air mata sambil menangis. Jadi ketika sedang seperti itu, sedang bermajlis, Sufyan tiba-tiba merasa majelis ini penuh dengan hikmah, sehingga Sufyan merasa layak untuk menangis, sehingga dia berdoa, Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa rahmah, atau yang semakna dengan itu di riwayat kitab itu. Tapi kemudian lawan bicaranya, dan ini menunjukkan bahwa lawan bicara dari Sufyan itu juga orang yang memiliki kecerdasan dalam hal pengontrolan penyakit hati. Nah, orang yang ada di depan Sufyan itu juga berkata, walakinni, katanya, wahai Sufyan, tapi justru ini arju alla yakuna adharra min dzalik. Kurang lebih maknanya, wahai Sufyan, tapi aku berharap justru majelis ini tidak lebih buruk dari apa yang kita sangka. Maksudnya bagaimana? Sufyan juga bertanya, Al-Imam As-Sufyan ini bertanya, maksudnya bagaimana? Nah, kemudian sahabat tersebut, ulama tersebut menjelaskan bahwa ketika kita tadi ngobrol itu, ketika kita tadi saling menasehati, bukankah engkau menangis karena nasihat yang aku sampaikan, dan di dalam hatiku itu ada sedikit perasaan, wah, aku ingin berkata yang bagus. Fa ahsantu kalami wa ahsanta kalamuk.
wa ahsanta kalamak. Jadi ada perasaan di dalam hati ulama tersebut ingin memperbaiki ucapannya, dan engkau juga wahai Imam Sufyan juga seperti itu. Ada perasaan di dalam itu ketika bertemu dan ingin saling mudzakarah, menasehati, saling munasohah, itu ada perasaan aku ingin memberikan perkataan yang terbaik gitu. Nah, ketika perkataan yang terbaik itu muncul, kalau itu tidak dipelihara, bukankah itu ujub? Nah, maksud dari sahabat Sufyan seperti itu. Bukankah perasaan aku ingin memberikan diriku yang terbaik? Bukankah perasaan itu kalau tidak dikontrol, kalau tidak dirawat dengan keimanan, keikhlasan, itu akan menjadi ujub? Bukankah itu tandanya ujub? Kamu bangga dengan ucapanmu yang terbaik. Seperti itu. Nah, riwayat ini sebenarnya memberikan kepada kita, nanti di kisah itu dijelaskan Sufyan tambah menangis dengan ucapan temannya itu. Sekaligus riwayat ini itu sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa memang hati itu diantara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal qulub baina asabi'ir rahman. Jadi kita memang tidak tahu kapan kita bisa ikhlas kalau kita tidak benar-benar terus mencoba dan kita senantiasa tadrib dan mujahadah supaya hati kita bisa terus dibimbing. Itu memang sulit untuk menjaga keikhlasan. Makanya setan sendiri yang berkata bahwa aku tidak mampu di hadapan orang-orang yang ikhlas. Nah, kisah-kisah tadi itu memberikan kepada kita bagaimana orang terdahulu itu jeli dalam melihat peluang-peluang kemaksiatan. Di antaranya adalah ujub.